Hai, selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dengan Novi di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Kali ini kita akan membahas tema yang sedang hangat dibicarakan, yaitu Bapaslon positif COVID-19 tahapan ditunda. Dan tentunya Novi tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita narasumber penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, yaitu Ketua KPU Bone Bolango Bapak Adnan Abrahim. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih sama-sama. Ini keadaan sehat selalu Pak? Alhamdulillah sehat. Dan insya Allah selalu sehat. Bebas Amin. COVID ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, saat ini sedang berjalan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, yaitu sudah menginjak pada tahapan pendaftaran pencalonan. Ya. Saat ini juga di KPU sudah diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2020, di mana di situ diterangkan bahwa jika ada Bapaslon yang positif terkonfirmasi COVID-19, maka konsekuensinya yaitu penundaan beberapa tahapan. Selain itu juga kan Pak, saat ini sedang ramai diperbincangkan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bapaslon pada saat pendaftaran juga. Lalu sebelum melangkah lebih jauh Pak ke perbincangan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada sahabat pemilih sudah sejauh mana perkembangan proses pendaftaran di KPU Bone Bolango? Ya, baik. Terima kasih. Memang pada saat pendaftaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020 kita sudah laksanakan, alhamdulillah berjalan lancar, dan KPU Bone Bolango menerima 4 bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU. 2 diantaranya dari jalur perseorangan dan 2 pasangan calon lainnya itu berasal dari partai politik. Dan sampai dengan saat ini kita sudah memasuki tahapan penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, karena kemarin kita sudah melakukan verifikasi atau penelitian administrasi terhadap persyaratan calon yang telah disampaikan oleh pasangan calon. Berarti sudah ada 4 ya Pak ya, total pasangan calon. 4 pasangan calon. Apakah 4-empatnya diterima Pak statusnya pendaftaran? Untuk statusnya 4-empatnya diterima, jadi tidak ada yang ditolak untuk pendaftaran di Bone Bolango. Baik Pak, kan menurut PKPU nomor 10 tahun 2020 Pasal 50 ayat 3 diterangkan bahwa pada saat pendaftaran Bapaslon wajib membawa RT-PCR. Apakah seluruh Bapaslon menyerahkan hal tersebut Pak pada saat pendaftaran? Pada saat pendaftaran memang kita ini juga terkendala hasil PCR tadi. Jadi belum semua Bapaslon membawa hasil PCR pada saat itu. Yang ada adalah surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bahwa yang bersangkutan atau paslon yang bersangkutan itu telah melaksanakan swab atau PCR dan sedang menunggu hasil pengujiannya dari lab. Jadi yang ada pada saat itu adalah hanya surat pengantar dari Dinas Kesehatan. Jika hasilnya sudah keluar, apakah wajib diserahkan Pak hasil RT-PCR? Iya, hasil PCR ini memang harus diserahkan wajib ke KPU. Karena itu akan menjadi dasar kita untuk memberikan pengantar untuk keperluan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon. Karena memang hasil PCR juga ini menjadi dasar, menjadi pedoman kita bahwa yang bersangkutan telah melakukan swab dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Baik, jadi sahabat pemilih, selain menyerahkan surat keterangan tersebut, Bapaslon juga wajib menyerahkan hasil tes PCR-nya apabila sudah keluar ya. Ini Pak, yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah waktu pendaftaran ada Bapaslon yang terkonfirmasi positif COVID-19? Dari hasil PCR atau hasil swab yang diserahkan ke kita memang terdapat 2 bakal calon yang terkonfirmasi positif, sehingganya ini juga menjadi perhatian kami sebagai penyelenggara di KPU Bone Bolango
Dan untuk dua paslon ini memang ini kan tidak menggugurkan pendaftaran, hanya saja ada konsekuensi ketika bakal calon atau pasangan calon dinyatakan positif. Nah, misalnya akan ada penundaan terhadap beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan kesehatannya ditunda bagi yang positif ini ya. Kemudian penelitian administrasinya juga ditunda. Jadi dua tahapan itu ya, dua item tahapan itu yang ditunda, sehingganya itu menunggu sampai yang bersangkutan yang positif tadi itu sembuh atau dinyatakan negatif. Baik Pak, sahabat pemilih, kita tahan dulu karena semakin menarik perbincangan kita pada hari ini, tapi kita akan kembali setelah informasi menarik berikut ini. Tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 28 Agustus sampai 3 September 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Verifikasi syarat pencalonan 4 September sampai 6 September 2020. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 sampai 8 September 2020. Pemeriksaan kesehatan 4 sampai 11 September 2020. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 sampai 12 September 2020. Verifikasi syarat calon 6 sampai 12 September 2020. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14 sampai 16 September 2020. Dilanjutkan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16 sampai 22 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 24 September 2020. Dilanjutkan sengketa tata usaha negara pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Mari kita sukseskan pemilihan serentak hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Sahabat pemilih, kembali lagi perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Bone Bolango, Bapak Adnan Abrahim. Kita lanjutkan ya. Pak, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa ada penundaan tahapan dikarenakan adanya Bapaslon yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu menurut PKPU nomor 10 tahun 2020 diterangkan bahwa memang harus dilakukan penundaan, Pak. Ya. Apakah penundaan ini sudah dilaksanakan di KPU Bone Bolango? Ya, setelah kita menerima hasil swab, maka kita melakukan rapat pleno dan kita memang harus menemani PKPU 10, kemudian juga ada Juknis dan melalui keputusan KPU nomor 412 atau 412. Di situ memang dinyatakan bahwa untuk yang dinyatakan positif ini dilakukan penundaan tahapan, yaitu untuk tahapan pemeriksaan kesehatan dan penelitian administrasi syarat calonnya. Itu alhamdulillah kita sudah lakukan dan kita sudah sampaikan juga kepada paslon bersangkutan bahwa memang ini sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 harus ditunda. Dan kemudian juga kita sampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan COVID-19 atau protokol kesehatan itu, untuk yang positif maka dia harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Berarti kira-kira berapa lama Pak akan ditunda pelaksanaan tahapannya? Untuk yang positif ini ya, Iya. Kalau untuk yang negatif kan memang sudah dilaksanakan, tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan. Nah, untuk yang positif ini kita memang harus menunggu yang bersangkutan isolasi mandirinya selesai, kemudian dilakukan swab lagi. Nah, kalau dinyatakan negatif maka kita akan lanjutkan seperti itu. Tapi kalau dia dinyatakan positif maka kita akan tetap melanjutkan penundaan. Nah, jadi pada prinsipnya adalah tahapan yang ditunda bagi calon yang atau bakal calon yang dinyatakan positif itu menunggu atau bisa dilanjutkan ketika yang bersangkutan yang positif tadi itu dinyatakan negatif
atau sembuh dari COVID-19. Baik Pak, ini kan kalau menurut jadwal Pak yang di PKPU nomor 5 tahun 2020 kan diterangkan bahwa untuk pelaksanaan verifikasi perbaikan dokumen syarat calon kan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 22 September. Ya. Lalu tanggal 23 September penentuannya ya Pak ya? Penetapan Untuk pasangan penetapan calon. pasangan calonnya. Lalu bagaimana Pak jika karena ini kan Bapak Paslon ada yang positif Pak COVID-19, jadi kan harus menunda. Kalau penundaannya melebihi atau melewati batas tahapan, tanggal tahapan bagaimana Pak? Ya, memang sampai dengan saat ini kita tetap berpedoman pada PKPU 10 mengenai protokol kesehatan pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemik, dan di situ dijelaskan bahwa apabila ditunda kemudian melewati tahapan yang ada, maka KPU menetapkan jadwal. KPU Kabupaten atau KPU Provinsi, dalam hal ini penyelenggara pilkada, itu menetapkan jadwal dan mengatur sesuai mengatur dalam jadwal tersebut sesuai kebutuhan tahapan. Misalnya yang ditunda tadi adalah pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan atau penelitian administrasi. Maka apabila itu melewati jadwal tahapan penetapan yang ada dan pengundian nomor urut yang ada, KPU membuat jadwal tersendiri untuk yang positif ini, yang bersangkutan. Kemudian menetapkan yang bersangkutan secara terpisah dari yang lainnya, karena menetapkan yang bersangkutan dari yang lainnya karena untuk penetapan di tanggal 23 September itu perlakuannya yang normal bagi yang dinyatakan negatif, sedangkan untuk yang positif dia diatur dengan jadwal tersendiri. Baik Pak, ini kan karena ada penundaan, jadi ada indikasi juga kalau nanti pengundian nomor urut pasangan calonnya juga tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Ya. Lalu bagaimana mekanismenya Pak? Masih di PKPU 10 itu dijelaskan bahwa apabila terjadi penundaan dan melewati tahapan penetapan calon termasuk pengundian nomor urut tadi, maka untuk yang ditunda tadi kemudian dilaksanakan tersendiri terpisah penetapan dan pengundian nomor urutnya. Untuk pengundian nomor urutnya itu dilakukan mengikuti pengundian nomor urut yang sudah ada. Misalnya kami ada 4 pasangan calon, kemudian sudah dilakukan pengundian nomor urut terlebih dahulu. Nah, sisa yang 2 calon sudah dilakukan terlebih dahulu pengundian nomor urutnya sesuai tahapan yang normalnya. Kemudian yang 2 ini lagi akan mengikuti urutan nomor urut yang selanjutnya. Untuk yang normal misalnya sudah memperoleh nomor urut 1, 2, maka untuk 3, 4 itu yang akan diundi untuk 2 pasangan calon yang tertunda tadi. Baik Pak, ini kalau membicarakan masalah penundaan tahapan agaknya jadi sensitif ya Pak ya. Apalagi nih setelah itu kan ada salah satu tahapan yang cukup krusial juga nih Pak, kampanye. Untuk yang bebas atau negatif COVID mungkin bisa melaksanakan kampanye sesuai jadwal Pak. Ya. Tapi kan kalau pasangan calon terkonfirmasi COVID, pastinya waktu untuk kampanye kan lebih singkat daripada untuk pasangan calon yang sehat ini Pak. Ya. Lalu apakah tidak khawatir akan timbul atau ada protes Pak, gugatan dari pasangan calon merasa ini tidak adil, ini saya punya masa kampanye jadi lebih singkat daripada pasangan yang lain? Untuk potensi gugatan itu untuk di dalam setiap tahapan pasti tetap ada, potensi gugatannya tetap ada, bukan hanya karena persoalan COVID ini, tapi juga persoalan hal lainnya. Jadi potensi gugatannya selalu ada. Nah, dalam hal ketika pasangan calon yang tertunda kemudian mendapatkan jatah waktu kampanye yang singkat, ini memang jadi konsekuensi dari adanya atau adanya COVID-19. Jadi kami di KPU Kabupaten hanya melaksanakan sesuai apa yang sudah diatur dari KPU RI berdasarkan PKPU 10. Nah, kalaupun ada gugatan, ya itu hal yang sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang bisa saja terjadi, karena memang dari segi waktu kampanye yang diperoleh oleh yang positif ini itu memang lebih sedikit daripada yang lainnya atau yang sudah dilaksanakan jatah kampanye yang diperoleh oleh yang negatif.
Gitu. Jadi kalau untuk potensi gugatannya pasti tetap ada. Berarti tapi KPU Bone Bolango siap ya Pak ya kalau menghadapi gugatan atau yang lainnya? Ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab, maka kita selalu siap. Mantap. Karena baik, memang saya katakan tadi bahwa potensi gugatan itu bukan hanya dalam satu sisi, tapi hampir semua untuk setahapan. Gitu. Baik, Pak, ini kan ramai juga di media sosial, di media TV. Ini ya waktu pendaftaran bakal pasangan calon ini melakukan pelanggaran, membawa massa pendukung, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak. Lalu bagaimana KPU Bone Bolango memandang fenomena ini, Pak? Alhamdulillah di Bone Bolango kita bisa menyepakati bersama partai politik dan pihak kepolisian dari pada saat pendaftaran itu memang sangat membatasi orang yang masuk ke kantor KPU, dan alhamdulillah juga kita sudah menghimbau kepada parpol atau pengusung ataupun pendukung untuk tidak melakukan konvoy. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan untuk penyelenggaraan pendaftaran di Bone Bolango tidak terjadi orang berkerumun seperti itu, karena untuk masuk ke kantor KPU saja kita membatasinya paling banyak itu 25 orang. Itu untuk pendaftaran di Bone Bolango kemarin. Kemudian memang kepolisian juga sangat berperan aktif mengingatkan kepada paslon untuk tidak melakukan konvoy, dan alhamdulillah berkat komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian dan juga dengan paslon dan partai politik tidak ada terjadi kerumunan di Bone Bolango. Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak ya, sesuai dengan yang ditentukan ini Pak, tidak boleh menimbulkan kerumunan pada saat pendaftaran. Baik Pak, ini kita akan jeda sejenak karena kami akan menayangkan informasi menarik untuk kalian di rumah. Jadi stay tune. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Sahabat pemilih, bergabung lagi di podcast Suara. Baik Pak, terakhir ini kan kemarin waktu pendaftaran sempat terkonfirmasi bahwa paslon positif COVID-19. Lalu apakah hal ini juga mengakibatkan adanya personil Bapak di KPU Bone Bolango yang terkonfirmasi positif? Setelah kita mengetahui ada yang terkonfirmasi positif dari pasangan calon, kami segera melakukan swab juga, melakukan RT-PCR, dan alhamdulillah untuk komisioner semuanya negatif. Jadi kita juga tidak mau atau bekerja dalam keraguan. Jadi apakah positif atau negatif, maka kita juga memutuskan melakukan swab untuk memastikan, yang pertama memastikan diri sendiri dalam keadaan sehat, kemudian juga memastikan kita tidak menulari orang lain pada saat bertugas, karena interaksi kita semakin tahapan ini berjalan semakin banyak dan mobilisasi kita juga semakin tinggi. Jadi kita harus memastikan kondisi kita dulu, dan alhamdulillah kami berlima negatif. Ini kan komisioner baru, bagaimana dengan pegawai lain juga sudah dilakukan tes Pak? Kita lakukan swab secara bertahap, memang tidak sekaligus, makanya kita untuk 20 orang pertama termasuk komisioner itu dinyatakan negatif. Nah selanjutnya lagi akan dilakukan swab untuk 20 orang selanjutnya. Baik, sahabat pemilih, jadi KPU sebagai penyelenggara selalu memastikan bahwa penyelenggaranya dalam keadaan sehat dan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sahabat pemilih, kalian tidak perlu khawatir, KPU sebagai penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020 selalu mengutamakan prinsip kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi kalian semua, tidak hanya bagi penyelenggara, tapi untuk peserta pemilihan, pemilih, dan juga seluruh pemangku
pemangku kepentingan. Jadi, jangan ragu gunakan hak pilih kalian pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Sahabat pemilih, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, kalian bisa mengunjungi laman resmi kami dan juga memfollow akun media sosial kami di Facebook dan Instagram serta channel YouTube KPU Provinsi Gorontalo. Bersama KPU, wujudkan pemilihan serentak tahun 2020 yang partisipatif, sehat, dan selamat. Pemilih berdaulat, negara kuat.